Silakan duduk, Bapak yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Nah, thank you untuk kesempatannya untuk boleh melayani jemaat ARC tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Salam dari jemaat GKY. Tadi saya sempat memang mampir ke gereja begitu dan kemudian kembali ke sini begitu ya. Dan bersyukur Tuhan terus memeliharakan hidup kita. Baik Bapak yang terkasih, hari ini kita membahas satu tema berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai ayat 41 yang tadi kita sudah baca adalah ketika orang Kristen berselisih gitu ya. Itu tema kita hari ini Saudaraku. Nah, Saudaraku, setelah manusia jatuh dalam dosa, Saudaraku, memang relasi itu jadi hancur, jadi berantakan Saudara ya, akibat dosa begitu ya. Manusia yang awalnya Adam dan istrinya baik-baik saja begitu ya, ketika mereka jatuh dalam dosa maka saling menyalahkan dan sebagainya. Ya, awalnya jelas Saudaraku itu relasi dengan Tuhan hancur gitu. Jadi oleh karena dosa maka relasi itu hancur sehingga bicara tentang pertikaian, perselisihan itu pasti ada di seluruh area kehidupan ya, bukan hanya di dalam komunitas non-Kristen tapi di dalam kehidupan Kristen kita pun itu bisa terjadi Saudara. Dan salah satu contohnya yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai ayat 41 Saudara. Nah, Bapak yang terkasih, kalau kita membaca tadi, menyimak baik-baik, maka sebetulnya peristiwa perselisihan atau pertikaian, perpisahan ini dilatar belakangi sebenarnya dengan usulan Paulus untuk pergi mengunjungi gereja-gereja yang sudah berdiri, yang sudah didirikan dalam perjalanan Paulus dalam perjalanan misi yang pertama begitu ya. Usul ini baik bukan? Tentu baik Saudaraku. Dan memang Saudaraku itu sangat didukung oleh gereja mula-mula, gereja Antioquia saat itu. Karena jemaat saat itu, gereja saat itu juga sudah mulai banyak orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Mereka juga sudah boleh mengajar gitu ya. Jadi akhirnya tidak ada alasan untuk Paulus dan Barnabas untuk pergi memfollow up jemaat-jemaat yang sudah berdiri saat itu, Saudaraku. Karena ketika Paulus dan Barnabas pergi, pasti di situ juga ada yang mengajar, Saudara. Ada yang memberitakan firman, ada yang sharing begitu ya. Nah, itu yang terjadi, Saudara ya. Nah, jelas karena Paulus menyadari itu pentingnya memfollow up jemaat-jemaat yang baru, Saudara ya. Karena pasti Saudaraku setan juga tidak suka begitu ya ketika gereja-gereja baru dilahirkan, baru didirikan dan tentunya ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang ada. Oleh sebab itu kehadiran Paulus, Barnabas dan tim tentunya akan memberikan kekuatan untuk mereka, Saudara ya. Dan Paulus juga sadar bahwa orang Kristen bagaimanapun adalah manusia yang lemah, yang condong ya bisa jatuh di dalam dosa, bisa jatuh dalam banyak hal, apalagi mereka adalah jemaat-jemaat yang baru. Oleh sebab itu perlu dikuatkan. Oleh sebab itu Paulus berkeinginan untuk memfollow up jemaat ini. Dan Paulus sendiri punya beban yang dalam, punya kasih, punya perhatian untuk jemaat-jemaat seperti ini. Saudara. Ini sesuatu yang tentu baik, yang patut kita juga teladani. Saudara. Nah, dalam ayat 37 sampai 39, Saudaraku, jelas di situ akhirnya terjadi sebuah perpecahan antara siapa? Antara Paulus dan Barnabas, Saudaraku ya. Nah, kalau kita melihat, Saudaraku, dari peristiwa ini, sebetulnya Barnabas itu setuju loh. Setuju dengan usul Paulus bahwa mereka akan bersama-sama mengunjungi, memfollow up jemaat-jemaat ini, menguatkan jemaat-jemaat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah begitu ya. Tidak ada masalah Saudara ya. Jadi dari banyak hal tentang doktrin, tentang kepercayaan, tentang mereka sangat-sangat sependapat. Mereka betul-betul menjadi tim yang solid selama itu begitu ya. Sangat luar biasa ya. Nah, tetapi dalam peristiwa yang kita baca tadi, Saudara, ada perbedaan pendapat antara siapa? Antara Paulus dan Barnabas tentang apa? Itulah tentang apakah perlu membawa Markus atau tidak. Perlu membawa Markus atau tidak. Nah, ini yang menjadi sebuah perbedaan di antara mereka saat itu yang menimbulkan sebuah perpecahan. Saudara. Sebetulnya kalau kita lihat begitu ya, perbedaan pendapat seperti itu sesuatu yang boleh dikatakan ya sepele lah gitu ya. Apalagi dibandingkan dengan
kesesuaian mereka, ya banyak hal yang cocok dan mereka udah melayani sama-sama yang begitu luar biasa, saudaraku ya. Jadi kesesuaian, kesepakatan, kesatuan mereka berdua itu lebih banyak daripada hanya sekedar perbedaan yang tadi kecil begitu ya. Tapi anehnya saudara, perbedaan yang tadi saya katakan kecil, yang sepele ini akhirnya menjadi sesuatu yang menonjol dan jadi masalah, saudara. Sehingga akhirnya membuat mereka terpisah. Nah, oleh sebab itu seharusnya itu mengajar kita, sebenarnya kita perlu lebih menyoroti persamaan, menyoroti kesesuaian yang ada di antara kita dan mengabaikan perbedaan-perbedaan. Asal itu bukan menjadi sesuatu yang prinsip, supaya kesatuan itu bisa terus berlangsung. Kadang-kadang itu kita memang fokus kepada satu titik noda gitu ya. Saya kapan waktu pas pulang ke Indonesia, saudaraku, pas kebetulan saya pelayanan begitu, biasanya pakai baju putih gitu ya. Karena waktu itu sebelum pelayanan diajak ngopi, gitu. Karena semangatnya sambil ngopi, sambil ngobrol, itu kecipratan kopi di sini. Jadi ada noda begitu ya. Pas habis khotbah itu cuma, Musa itu bajunya kena cipratan kopi. Saya bilang, oh iya ya. Tapi kamu gak lihat ya, sebetulnya masih bersih, banyak yang bersih. Gitu ya. Tapi karena kita seringkali itu notice yang kecil itu, noda itu, dibandingkan dengan yang banyak yang putih itu. Nah, oleh situ mari kita jaga kesatuan kita dengan melihat banyaknya kesesuaian, banyaknya kesatuan, banyak yang mempersatukan kita. Nah, itu yang harusnya kita betul-betul keep itu, betul-betul pelihara itu sama-sama. Nah, memang di satu sisi penolakan Paulus terhadap ikutnya seorang yang bernama Markus ini menunjukkan sebuah keseriusan Paulus tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan itu. Pelayanan itu tidak main-main, pekerjaan Tuhan itu tidak main-main. Pelayanan itu bukan hanya sekedar piknik begitu ya. Waktu itu perjalanan misi bukan sekedar piknik, terus bisa ngajak orang seadanya, siapa yang mau ikut, sembarangan ikut begitu ya. Dan akhirnya waktu itu memang peristiwanya Markus itu meninggalkan mereka di saat pelayanan. Gitu ya, ketika mereka pelayanan misi itu seperti itu ya. Nah, itulah, jadi Paulus menunjukkan keseriusannya dalam hal ini. Pelayanan itu tidak sembarangan, pelayanan itu perlu betul-betul digumuli dengan serius. Pelayanan itu perang melawan setan begitu ya. Bukan margatan maksudnya ya, baru setan beneran begitu ya. Nah, harus seperti itu sehingga jangan asal-asalan, harus serius begitu ya. Karena itu akan merugikan dan menghambat pelayanan itu. Itu dari satu sisi penolakan Paulus terhadap ikutnya Markus karena situasi seperti itu, saudaraku ya. Walaupun tadi saya katakan, saudaraku, ya perpecahan ini sebetulnya ya boleh dikatakan yang kecil, yang sepele gitu ya. Markus diajak atau tidak. Memang tadi saya katakan ada yang menganggap sepele begitu ya, tapi ada orang ini bukan sepele karena ini menunjukkan Paulus itu serius dalam pelayanan, betul gitu ya. Tapi bagaimanapun sebetulnya kalau kita melihat kondisi seperti ini bukan masalah yang betul-betul prinsip gitu ya. Betul prinsip, bukan masalah ajaran, bukan masalah doktrin yang menyimpang dari kebenaran. Ini hanya masalah ini ngajak orang atau tidak begitu ya. Perlu diajak atau tidak begitu ya. Kalau enggak ya sudah. Kalau mau diajak ya seperti apa begitu ya. Nah, makanya ini yang terjadi begitu ya. Nah, Bapak yang terkasih, kemudian kalau kita melihat, kemudian akhirnya walaupun tadi bukan sesuatu yang prinsip, yang tidak menyangkut sebuah kebenaran doktrinal dan bagaimanapun begitu, tetapi yang jelas perpecahan itu terjadi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan kita yang kadang-kala memang susah untuk dijawab dengan pasti adalah kenapa? Dan siapa yang bersalah ketika perpecahan itu terjadi? Siapa yang salah? Paulus kah? Atau Barnabas kah? Siapa yang bersalah sehingga pada saatnya ini mereka berpisah begitu ya? Nah, Bapak yang terkasih, kita tidak tahu bagaimana keadaan Markus saat itu. Memang ya mungkin masih pelin-pelan atau sudah bertobat, kita nggak ngerti gitu ya. Kita juga tidak tahu kenapa alasan Barnabas itu ingin mengajak Markus gitu yang sudah pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan, ya. Maka
Saudaraku, ketika berbicara siapa yang bersalah, maka muncul saudara begitu banyak pandangan, saudara ya, banyak pandangan. Ada pandangan yang katakan ini dua-duanya salah sih, begitu ya. Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak salah lebih dulu. Dua-duanya tidak salah, begitu ya. Karena apa? Ya, Barnabas kan penuh kasih, gitu ya. Barnabas orang yang penuh kasih. Dia akan tetap beri kesempatan untuk orang yang ya orang bisa aja dan gagal, tiba-tiba jatuh gitu, tiba-tiba tiba-tiba nggak semangat, ya kasih kesempatan lagi dong. Itu namanya penuh kasih kesempatan gitu ya. Jadi dua-duanya tidak salah. Paulus juga seperti itu. Tadi saya katakan serius dalam pelayanan tidak main-main, jangan asal-asalan. Paulus tegas. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelek, saudara. Maka dua-dua tidak salah. Ada pandangan seperti ini, saudara. Yang kedua adalah ada pandangan yang katakan Paulus yang salah, gitu ya. Wah jelas Paulus yang salah, karena dia tidak penuh kasih, tidak mau mengampuni Markus. Nah sikap Paulus ini jelas dong, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, harus mengasihi, gitu ya, harus mengampuni, gitu ya, memberikan kesempatan dan sebagainya. Maka pandangan ini katakan Paulus yang salah, gitu ya. Dan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, pada akhirnya toh lihat Paulus menyesali kan sikapnya ini dan akhirnya betul-betul menerima kembali Markus. Artinya dia menyesali, dulunya dia salah. Sehingga pada akhirnya sekarang dia menerima kembali Markus dan pelayanannya sangat berguna dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4. Jadi jelas ini Paulus yang salah begitu ya. Jadi ada pandangan seperti itu. Tapi ada juga pandangan yang katakan ini Barnabas yang salah. Alasannya apa saudaraku? Kalau kita lihat ayat 39 ayat 40 yang kita baca tadi, toh itu kenyataannya gereja Antiokhia itu yang merestui kebergahan Paulus. Yang direstui itu, yang betul-betul didukung itu Paulus gitu ya. Kalau Barnabas ya udah terserahlah begitu ya. Nah begitu sehingga akhirnya pandangan ini katakan kelihatannya Paulus yang benar dalam hal ini begitu ya. Dan apalagi kalau kita melihat saudaraku dalam seluruh kisah para rasul, dalam seluruh catatan Injil, kitab suci kita, saudara, tidak pernah lagi menceritakan tentang Barnabas kan? Yang diceritakan itu siapa? Paulus. Maka sebenarnya Barnabas ini memang salah sih. Maka ya udah deh berhenti sampai di situlah Tuhan tak pakai begitu mungkin ya. Jadi akhirnya Barnabas yang salah, saudara, begitu ya. Apalagi kalau kita lihat bicara tentang hubungan keluarga, Markus itu sepupunya Barnabas. Wah ini benar-benar nepotisme ini dalam gereja gitu ya. Ini diajak karena ya memang keluarganya sendiri gitu ya. Walaupun gak serius, walaupun ya begitu-begitu aja ya udah dipakai begitu saudara. Nah ini akhirnya pandangan-pandangan ini menyebabkan wah di Barnabas jelas salah lah begitu ya. Nah itu yang terjadi saudara ya. Nah kemudian 2 Timotius pasal 4:11 yang dianggap memberatkan Paulus bisa saja ditafsirkan bahwa itu sikap Paulus. Paulus melihat Markus itu betul-betul bertobat sedangkan kisah pasal 15 ini ya waktu itu memang Markus belum bertobat. Nah seperti itu saudara ya. Nah beberapa pandangan seperti itu dan kemudian ada satu pandangan yang menarik itu dari Pulpit Commentary saudaraku. Katakan dua-duanya salah, gitu, dua-duanya salah. Dan saya sih setuju dengan pandangan ini karena kalau sudah terjadi konflik ya bagaimanapun ya pasti loh dua-duanya pasti ada andil kesalahan itu ya. Suami istri kalau konflik sama saudara, dua-duanya pasti andil. Kalau satunya diem aja lu ngomel lah seharian selesai lah begitu ya. Tapi kalau sudah mulai ngapain saya mulai saudara tegang-tegang gitu ya. Wah, apalagi kalau sudah sama-sama aktivis, sama-sama jelis, sama-sama Tuhan. Waduh tuh perang ayat sudah begitu ya. Perang firman Tuhan sudah begitu saudara ya. Jadi seperti itu. Wah kamu tidak mengasihi begitu ya. Kamu gak kasih. Wah kamu gak hormat, kamu gak tunduk gitu. Gimana mau tunduk? Waduh sudah gak selesai itu sudah begitu ya. Nah yang terkasih pasti ketika terjadi konflik perselisihan itu pasti saudara. Dua-duanya pasti ada andil di dalamnya, ada andil di dalamnya. Maka Pulpit Commentary katakan seperti ini, saudara. Mungkin kedua rasul ini sama-sama patut disalahkan. Tapi kalau Paulus mau disalahkan, kesalahannya karena apa? Karena sebetulnya itu adalah bayang-bayang daripada kehebatannya. Bayang-bayang kehebatannya. Begitu penuh penyerahan, begitu semangat sehingga dia tidak bisa melihat apapun yang setengah hati gitu ya, yang tidak begitu ya.
Itu passion kita kan. Kalau kita, waduh, kita ini orang yang begitu semangat, lihat orang yang santai-santai, gemesin begitu ya. Pingin ngulak aja begitu ya. Pingin rasa sana, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketegasan Paulus itu ya karena itu. Karena bayang-bayang daripada itu sehingga dia seperti itu begitu ya. Nah, begitu saudaraku ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Kalau Barnabas mau disalahkan, Pulpit Commentary katakan ini, kesalahannya juga adalah bayang-bayang dari kebaikan hatinya. Memberikan kesempatan pada seorang muda ya, dan dia tetap memberikan kesempatan, tidak mengeluarkan dari satu pelayanan yang mulia, seorang yang telah melakukan kesalahan. Dia berikan kesempatan. Itu bayang-bayang dari kebaikan hatinya. Salah satu sisi itu ketegasannya, semangatnya, saudaraku ya, keseriusannya. Satu sisi Barnabas adalah orang yang begitu baik hatinya, saudara ya. Jadi setiap mereka digerakkan oleh semangat yang layak dipuji. Setiap mereka digerakkan oleh semangat yang layak dihargai, yang baik sekali. Sekalipun Pulpit Commentary katakan setiap mereka telah bertindak terlalu jauh dalam jalannya. Nah ini saudara, bertindak terlalu jauh. Nah seringkali ketika kita mengecam tanpa ampun saudaraku, ada baiknya untuk mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain bahwa kesalahan-kesalahan dari orang lain saudaraku itu juga sebetulnya itu bayang-bayang dari sifat baik daripada orang itu. Saudara. Sifat baik, kebaikan manusia itu ya seperti itu. Kenapa? Misalnya gitu kalau di keluarga begitu ya. Kenapa? Mohon maaf ini para wanita itu, waduh kalau enggak lihat rapi sedikit gitu ya. Anak-anak berantakan dan macam-macam, suami lempar handuk sembarangan gitu. Wow, ngomong saudaraku seharian begitu. Kenapa? Karena sebetulnya orangnya rapi begitu ya. Jadi karena rapi gitu ya, pingin itu, waduh tertata baik gitu ya, semuanya tertata baik gitu ya. Nah ini, waduh anak-anak, waduh sudah dibilangin berkali-kali tuh, dari zaman Adam sampai zaman sekarang gitu ya. Rasanya kok nggak berubah-berubah. Nah itu adalah bayang-bayang dari sebetulnya sifat rapinya itu. Jadi akhirnya cerewet, akhirnya ngomong terus, ngingatin terus. Nah itu bayang-bayang dari kebaikan itu, saudara. Kebaikan seperti itu, saudara. Tetapi, saudaraku, Pulpit Commentary katakan, saudara, sifat-sifat baik seperti ini, kebaikan seperti ini, bisa berubah menjadi sebuah kesalahan. Kelembutan Barnabas menjadi kelembekan. Lembek akhirnya, tidak tegas. Kekerasan, ketegasan dari Paulus menjadi apa? Kebengisan. Tidak bisa terima orang lain. Akhirnya standarnya tinggi, wah pokoknya lu gak bisa dipakai. Nah ini saudaraku, ini yang tidak boleh. Kalau sudah terlalu saudaraku, nah itu yang terlalu jauh. Di dalam hal yang seperti itu akhirnya menjadi sebuah kesalahan. Ya tadi saya katakan ya ketika orang melihat orang yang cerewet perlu kita ingat bahwa kecerewetan itu mungkin juga adalah bayang-bayang dari sifat rapinya, telitinya. Saudaraku. Dan ini sesuatu yang baik. Saudara. Maka mengingat dan merenungkan seperti ini adalah sesuatu yang penting karena dengan demikian kita bisa lebih mudah mentoleransi, menerima orang lain. Apa yang ia lakukan, apa yang kerjakan. Kenapa seperti itu? Nah, kemudian kita bisa lihat lagi adalah Paulus dan Barnabas adalah sebetulnya orang-orang yang sangat rohani, bukan? Orang-orang yang sangat rohani. Mereka yang tadinya begitu dekat, melayani sama-sama, menderita sama-sama. Saudara. Toh, saudaraku, kesatuan mereka ternyata bisa pecah. Kesatuan mereka bisa pecah. Maka lebih-lebih kesatuan di antara kita. Karena itu kita harus sangat berhati-hati terhadap perpecahan ini. Hati-hati terhadap rasa iri hati, ketidaksenangan satu terhadap yang lain. Rasa mudah tersinggung, rasa sikap kasar, sikap sombong, sikap ambisius. Bahkan terhadap adanya perbedaan kepribadian, perbedaan sifat karakter di antara kita. Karena itu jujur bisa menjadi trigger untuk perpecahan, bisa menjadi sumber perpecahan.
Di samping itu tentu kita perlu banyak berdoa untuk kesatuan, untuk kesehatian di antara kita. Tapi menariknya adalah beberapa lama setelah perpecahan-perpisahan itu, tadi saya katakan dalam 2 Timotius, Paulus berbicara baik tentang Barnabas maupun Markus. Tentang Barnabas dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 6, tentang Markus dalam Kolose pasal 4, 10, dan 2 Timotius pasal 4 ayat 11, juga Filemon pasal 24. Artinya, pelayanannya itu sangat berguna, sangat penting bagiku dan bagi pekerjaan Tuhan. Ini tentunya sesuatu yang harus ditiru. Artinya apa? Sekalipun terjadi perpecahan, kita tidak perlu saling mendendam. Kita tidak perlu saling ingin membalas. Tidak perlu saling memfitnah satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan harus kita ingat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah setan, bukan orang, bukan saudara seiman. Dengan siapa kita bertikai, dengan siapa kita bertengkar, dengan siapa kita berbeda pendapat. Itu yang harus kita sadari. Kita sama-sama memikirkan kemajuan, memikirkan perkembangan daripada gereja Tuhan. Saudara, apa akibat perpecahan ini, saudara? Saudaraku, banyak penafsir katakan mungkin sekali peristiwa ini yang menjadikan Markus akhirnya bertobat, saudara ya. Markus itu bertobat, saudara. Walaupun tadi saya katakan nggak tahu itu pada perjalanan misi pertama itu si Markus ini sungguh-sungguh udah dalam Tuhan atau memang belum, itu nggak tahu, saudara ya. Nah, tetapi saudaraku dalam catatan tadi saya katakan Kolose, 2 Timotius, Filemon, Paulus berbicara secara positif tentang Markus. Dan juga dari fakta bahwa Markus ini, saudara, Markus yang membuat Barnabas dan Paulus berselisih, berbeda pendapat dan akhirnya berpisah. Markus ini adalah penulis Injil Markus. Nah, menarik kan begitu ya. Jadi Markus inilah yang akhirnya bahkan ini adalah Injil pertama, saudara ya. Jadi Injil yang paling lama yang ditulis adalah Markus, Injil Markus ini, saudara. Maka jelaslah bahwa Markus akhirnya bertobat menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dan mungkin sekali bahwa sikap Paulus begitu keras itu justru menyadarkan dia bahwa sikapnya yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, tetapi merupakan suatu hal yang serius. Dan sikap Barnabas yang lembut dan mau mengampuni itu menyebabkan ia juga tidak putus asa. Oh iya ya, saya diterima gitu ya. Tapi bahkan membuatnya berusaha bangun dari kejatuhannya sehingga akhirnya betul-betul menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Jadi dalam satu sisi makanya mungkin membuat Markus sadar, oh iya ya, berarti kalau Paulus sampai begitu, akhirnya sampai tegas begitu ya, akhirnya berselisih, wah saya harus introspeksi diri kalau begitu. Dan itu dia membuat dirinya berubah. Tapi karena ada Barnabas yang tetap menerima dia tidak putus asa. Dia disemangati, di-encourage lagi. Nah, ini saya pikir sebuah tim yang luar biasa begitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Kadang-kala kita kehilangan dua-duanya gitu ya. Kita tegas banget, setelah itu dibiarin. Sakit hati bener, hilang sudah gitu ya. Tapi gak ada yang betul-betul mengembalakan. Gak ada yang betul-betul mendampingi. Oh, tenang aja, kamu masih bisa. Kamu bisa bangkit. Nah, dua sisi ini yang perlu di tengah-tengah kehidupan rohani perjalanan hidup kita. Nah, yang kedua, saudaraku, akibat perpecahan ini memang saudara akhirnya ada dua tim pekabaran Injil, bukan? Ada dua tim, saudara ya. Barnabas mengajak Markus ke Siprus dan Siprus memang tempat asal Barnabas, begitu ya. Dan memang pernah disanggai juga oleh Paulus dan Barnabas. Sementara Paulus mengajak Silas untuk melakukan perjalanan misionaris yang kedua, saudara ya. Dan nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang terjadi ada dua tim dan dua tim ini betul-betul boleh dipakai oleh Tuhan ya. Jadi kalau tadinya ada satu tim pekabaran Injil, maka sekarang gara-gara perpecahan ada dua tim pekabaran Injil. Jadi dari sini terlihat bahwa sekalipun perpecahan itu sendiri adalah sesuatu yang negatif, tidak menyenangkan, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi kalau Allah mengizinkan perpecahan itu, mengizinkan ya, bukan menghendaki, ya. Jadi tolong garis bawahi itu ya.
Kalau Allah mengizinkan itu terjadi, saudaraku, pasti semuanya membawa kebaikan. Maka dua hal yang ingin saya sampaikan, saudaraku, mengakhiri renungan saya, saudaraku. Bagaimana sikap kita, sikap yang benar, sikap kita dalam menghadapi terhadap perpecahan ini. Yang pertama begini, yang pertama saya katakan jangan cari-cari masalah untuk perpecahan. Amin. Jangan cari-cari masalah, saudara, untuk perpecahan. Saudara. Perpecahan itu sendiri tetap merupakan sesuatu yang tidak baik. Saudara. Sangat tidak baik. Kita harus tetap menjaga kesatuan, tetap menjaga keutuhan. Itu yang penting. Saudara. Itu yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita doakan, harus kita usahakan. Saudara. Nah itu yang pertama. Saudara. Jangan cari-cari masalah. Jangan cari-cari masalah. Jangan iseng-iseng apalagi begitu ya. Jangan saudara begitu ya. Wah begitu ya. Atau nyobalah begitu ya. Gimana sih dia begitu ya. Begitu ya. Jangan saudara begitu ya. Nah yang kedua saudara. Kalau ada muncul bibit-bibit masalah yang mengarah perpecahan. Udah mulai muncul. Wah mulai gosip ini itu. Ini gimana sih gimana saudara. Waduh enak sekali itu saudara. Apalagi digoreng-goreng begitu saudara. Wah kalau sudah mulai saudara. Muncul bibit-bibit masalah yang mengarah perpecahan saudara. Saya mau katakan, ingat nomor satu, saudara ya. Apa tadi? Jangan cari masalah untuk perpecahan, saudara ya. Jadi dua hal itu timnya ya. Pertama, jangan cari masalah ya untuk perpecahan. Kalau ada muncul bibit-bibit masalah mengarah perpecahan, saudaraku, ingat nomor satu. Apa nomor satu? Jangan cari masalah, saudara. Nah itu saja, saudara ya. Nah begitu ya. Nah catatannya, saudara, disclaimer-nya adalah kalau perpecahan itu tidak dapat dihindari, bahkan sudah terjadi, itu tidak perlu terus-menerus disesali. Ya. Percayalah bahwa kalau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, ya pasti mempunyai rencana, tujuan yang baik. Jadi kalau misalnya terjadi, jangan sampai, saudara ya. Ingat nomor satu tadi ya. Jangan sampai. Jadi kalau itu terjadi, saudara, kalau sudah selesai terjadi, ya sudah. Pandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Amin. Apa yang kita mau kerjakan ke depan? Jangan lihat lagi, oh iya ini dulu, waduh begini, iya gara-gara ini, aduh. Mulai lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita jaga kesatuan kita. Dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita menjadi agen-agen perdamaian Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu untuk sungguh-sungguh kami hidupi. Tidak mudah Tuhan, untuk kami tetap bersatu. Walaupun kami tahu kami memiliki roh yang sama. Dibaptis dengan nama yang sama. Tapi seringkali Tuhan, perbedaan-perbedaan yang kecil menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi serius. Oleh itu berikan kepekaan kami untuk sungguh-sungguh menyadari diri kami. Dan bisa melihat orang lain, mentoleransi hal-hal yang mungkin menjadi bayang-bayang daripada kehebatan, bayang-bayang dari kehebatan, dari kebaikan daripada sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.